mau balik masuk ke tenda, tiba-tiba dong ada suara gamelan. Gamelannya itu tuh kayak gamelan yang ngiringin pengantin. Tang ting tung ting tang ting tung ya. Dan semuanya denger, satu tim kamu tuh denger suara itu? Awalnya enggak, tapi tiba-tiba pas kita mau masuk tenda, si Adam ngomong, Fit, suaranya makin jelas. Iya, berarti kan Adam denger kan? Udah masuk tenda, pas ngeliat gitu kayak ada iring-iringan pengantin dong. Jadi itu kan agak nanjak gitu kan. Itu tuh kayak kelihatan apa sih, kalau orang pengantin Jawa tuh kan pakai gitu kan. Itu tuh kelihatan gitu kayak kembang goyangnya gitu jalan. Itu iring-iringan pengantin. Aduh. Jalan mau ke arah jalur itu. Terus kalau dari cerita kakak, akhirnya itu dari teror Gunung Lawu itu apa tuh kak? Nah terus kan besok paginya kan akhirnya kan bangun kan, kesiangan juga sih sebenarnya. Udah bangun gitu, mau ngelanjutin ke pos 4 nih. Mau ngelanjutin, aku ditanya kan, kamu sehat tuh ya kan. Ya udah lanjut naik nih. Pas giliran di pos 4 itu kan jalurnya agak nanjak, dan itu kalau kita mau ngelangkahin ke tanjakan itu kakinya harus ngelangkah banget, ngangkang banget gitu. Aku tuh pegangan sama apa namanya, pohon gede gitu kan, sama akar-akar. Pas giliran pegangan gitu, tiba-tiba dong yang di mimpi aku 3 orang itu mukanya di depan aku, tapi dengan keadaan yang kulitnya ngelupas-ngelupas. Aduh, Itu serem banget. Rinding ya. Dan aku tuh kaget banget. Akhirnya refleks ngelepasin pegangan, jatuh lah, guling-guling ke bawah. Kebetulan si Adam ada di bawah. Ditampah lah sama dia kan, tek gitu kan, ditampah sama dia. Aku langsung nangis kejer. Nggak, gue nggak mau lanjutin lagi. Langsung kejer, disuruh ketakutan. Akhirnya tuh bukan main. turun semua jadinya? Nggak Enggak. jadi naik? 9 orang tetap naik. Kamunya turun? Aku turun sama Adam. Oke, nah pas turun ke bawah, kamu ada ngerasa gangguan lagi nggak? Atau mungkin, udah nih kan mungkin kamu selama ini, selama tadi itu diganggu karena emang kamu nggak boleh naik misalnya gitu, pas udah turun aman-aman aja gitu, atau mungkin sama aja ada gangguan juga? Banyak. Tetap ada. Tetap ada. Dan ya udah, selama perjalanan ini tuh Adam selalu ngelucu lah apa supaya aku nggak bengong gitu. Tapi tetap aja aku ngelihat seliwar segala macam. Terus pas turun gitu, baru tuh pas sampai di pos 2, tek ya. Wow, ini pohon apa? Pohon keramat itu tadi? Iya, pohon keramat itu baru kelihatan kan, kalau malam kan nggak kelihatan kan. Oke. Pas siang itu, wah ini pohon apaan? Banyak sajen, banyak dupa, diselimutin sama batik Bali. Terus yang satunya kain putih gitu kan. Ini pohon apaan ya kan? Sampai aku masuk lewat situ pun juga, wah beda banget dimensinya. Itu tuh kayak yang satu panas, yang satu dingin gitu loh. Kayak udah beda banget dimensinya gitu. Akhirnya si Adam, udahlah cepetan yuk, turun dong cepet-cepet. Lewatin jalur, ada petani nih. Nggak tahu itu petani, nggak tahu apa itu, kakek-kakek deh pokoknya. Kakek-kakek itu harusnya kan aku ya yang lebih muda untuk permisi gitu kan. Ini kakek-kakeknya yang nunduk, yang monggo gitu. Gitu kan aku tuh kayak apaan tahu aja gitu. Aku sampai ini kenapa begitu. Terus ntar lewat lagi. Tapi kamu nggak sadar, maksudnya kamu nggak tahu ada apa gitu, mungkin kamu diikutin, kamu nggak bisa lihat gitu? Aku ngerasa tapi aku nggak ngeliat sama sekali. Cuma aku setiap aku lewat selalu monggo. Ini apaan sih? Kan harusnya aku yang harusnya ini kan gitu kan. Akhirnya sampai di base camp, si ranger base camp itu cuma geleng-geleng kepala, cuma nanya, sehat Dok? Dia bilang gitu. Aku di situ langsung nangis. Enggak, aku takut. Kenapa sih ini dibawa ke base camp segala macam. Itu masih ngeracau aja, kata Adam, masih ngomong yang aneh aja. Sampai akhirnya si orang base camp ini nanya, ketemu siapa? Begitu. Mau ngapain? Gitu kan. Ketemu ini, ketemu itu, begitu kan. Siapa? Sebut namanya. Gitu. Akhirnya aku menyebutkan salah satu nama. Oh, kamu tahu maksudnya nama yang 3 pendaki itu? Tiba-tiba terlintas aja gitu. Padahal waktu kamu di mimpi kamu ketemu mereka nggak nyebutin namanya? Enggak, kita juga nggak kenalan, udah akrab aja main. Allah. Tapi kayak udah kenal gitu. Kok bisa gitu ya? Nggak tahu. Terus udah kan ditanya gitu.
siapa namanya, aku nyebutin kan, inisialnya KR. Terus inisialnya KR. Habis itu si Pak Deh Anggoro ini ngambil buku ke pos, terus diambil bukunya, tunjuk yang mana namanya KR. Langsung aku ke bed, aku tunjuk langsung fotokopi KTP-nya. Nih, ya salah, langsung pada kayak gitu semua. Ternyata itu adalah pendaki korban kebakaran Gunung Lawu tahun 2015 kalau nggak salah. Pasti baru banget, baru berapa tahun lalu berarti kan? Itu kejadian di Oktober ya, Oktober 2015, sedangkan aku naik September 2016. Aduh. Beda sebulan doang. Ya udah, akhirnya di situ aku kesurupan mulu, ngeracau mulu segala macam, sampai akhirnya Pade ini ngebawa aku ke Sendang, kayak kolam gitu, kolam keramat gitu. Aku mau dimandiin gitu kan. Itu pun sebelum masuk si Sendang itu pun aku tuh ngelihat sesuatu gitu. Nah, apa tuh? Kayak perempuan, dia kayak bidadari atau apa ya namanya, badannya tuh kayak ular, tapi mukanya tuh perempuan cantik banget. Siluman dong. Dia itu ngejaga salah satu pohon yang ada di atasnya si kolam itu. Itu pun aku langsung berlutut gitu loh, berlutut kayak permisi, aku mohon untuk membersihkan diri gitu. Tapi baik, cuma matanya itu wow, tegas banget. Jujur ceritanya ngebuat aku menjadi merinding sendiri nggak sih? Kayak kalau aku jadi kamu, aku nggak bakal kuat banget karena emang banyak banget loh dari tadi. Dia teman-teman mungkin bisa ngerasain juga kalau tadi dia udah mulai ada kesurupan dan lain sebagainya. Dan aku penasaran banget sama sosok pendaki itu. Kalau udah selesai belum? Udah. Deg-degan. Ini sosoknya kayak masih muda gitu kan? Ya masih muda sih Kak. Masih muda. Ya rata-rata 25, 27, 28. Sekitaran segitu. Ini ceritanya gimana Kang? Mungkin Kang Nanda bisa ceritain dulu sedikit. Jadi ini sosoknya itu yang ini kakinya Mbak. Oh yang tadi mau minta tolong itu bukan sih? Kakinya yang digini-giniin. Cuma emang dia ini gosong nih. Ini gosong. Bagian sini gosong. Nah ini bekas-bekas tanah. Tanah itu nggak tahu kenapa penampilan dia begitu. Tanah itu mungkin dia pada saat kejadian itu mungkin nggak tahu juga saya sih. Cuma emang yang saya lihat visionnya hanya ini. Yang pasti sebelah sininya ini gosong. Cuma dia sambil gitu. Mungkin ada Mbak di sini. Ada Mbak, maksudnya Mbak di sini dia mungkin seneng. Dia masih pengen ikut Mbak sebetulnya. Cuma nggak tahu sih Mbak mau apa enggaknya. Aku lebih ke kasihan sih. Dia sih sebetulnya sih inisial, ada inisialnya, saya kasih tahu inisial namanya siapa, cuma saya nggak mau nyampaikan, takut nanti ada konflik atau apa. Ini yang tadi disebutin inisialnya itu bukan beda? Ada lagi nggak Kang? Jadi ada 3 sosok. 2 sosoknya itu nggak bisa saya sketsa posisi dia ke belakang. Nah, yang cowok ini kenapa mau saya sketsa? Dia ada seneng dengan Mbak. Seneng dengan Mbak. Dia pengen bahasanya gini, lu jadi temen gue dong gitu, temen main gue gitu. Temen main gue. Untuk pesannya sih pada intinya dia kan sudah tidak ada. Ya mungkin siapanya untuk ingin Al-Fatihah lah. Kalau Kak Vida sendiri dapat pesan gak sih dari almarhum? Mungkin almarhum sempat nyampein apa gitu ke Kak Vida? Kalau pesen sih mungkin enggak ya, tapi secara nggak langsung dia tuh kayak ngasih tahu lah gitu lah. Aku tuh kasihan gitu sama almarhum gitu.
Karena setahu aku dapat info dari salah satu temennya. Jadi gini, si almarhum ini yang laki-laki sama salah satu yang perempuan itu ternyata udah temenan di Facebook sama aku dari tahun 2011. Berarti kamu emang kenal sama orang itu apa nggak? Cuma Nggak temenan doang? kenal. Jadi kalau zaman dulu kan ada yang nge-add kan kita confirm aja gitu kan. Termasuk sama temennya ini gitu kan. Jadi kita udah temenan sama dari 2011 itu di Facebook. Terus ya udah kayaknya denger dari cerita si temennya ini sih almarhum ini mau nikah tahun depan itu dia mau nikah. Jadi tuh sebenarnya tuh sebelum dia nanjak laut itu dia nanjak Gunung Semeru sama si temennya yang menghubungi aku ini. Cuma si temen yang menghubungi aku ini nggak ikutan ke laut gitu. Dia mau ke laut itu mau bikin kayak video mungkin ya atau pre-wed atau apalah ala-ala gitulah sama si perempuannya ini calonnya. Tapi si calonnya ini nggak dibolehin sama orang tuanya. Jadi dia pergi sendiri lah ke sana. Dan aku tuh nggak tahu gitu. Jadi dia tuh sebenarnya meminta tolong tuh apa? Karena menurut si orang basecampnya ini pun ada satu keril yang nggak bisa diangkat di daerah situ gitu, daerah kejadian gitu kan. Mungkin itu salah satunya keril dia gitu. Entah ada apanya di situ. Mungkin dia minta tolong aku untuk ngambilin, mungkin ya. Kalau penalaran aku sih kayak gitu. Nah karena dia sempet pengen bikin video-video gitu sih. Sampai akhirnya kejadian itu melanda mereka 9 orang juga terpanggang hidup-hidup kayak ayam gitu kan. Terus nggak jadi nikah. Gue sih merasa itu kayak sedih banget gitu. Terus masih kebayang mukanya yang kupas-kupas. Terus kayak apa ya, kayak dia minta tolong gitu kan. Terus kayak mungkin dia ngerengek atau apa, kayak tolongin dong, gue di sini sendirian loh gitu, nggak ada siapa-siapa dengan keadaan kayak gini gitu kan. Siapa lagi yang mau nolongin gitu. Ya, mungkin dia ngajak interaksi atau gimana nggak ngerti. Tapi sedih banget deh pokoknya kalau ngelihat langsung kejadian kali ya. Itu sih. Tapi emang kondisinya pendaki itu emang sangat-sangat kesian, maksudnya kondisinya itu emang udah gosong, udah mungkin ya gimana itunya lah, kayak kulit ngelupas kayak gitu emang udah ya nggak bisa ngomong deh. Sih aku gak tahu kenapa jadi ngerasa sedih aja gitu, karena kasihan, maksudnya dia mau nikah gitu kan, terus bikin aku speechless banget cerita kali ini jujur. Oh ya, aku inget, aku nggak tahu ya yang pengantin ini itu siapa gitu. Tapi dari 9 korban itu ada 2 orang yang pasangan yang meninggal sepasang. Pasangan pacaran sih, baru pacaran, tapi mereka meninggal dua-duanya. Dan itu meninggalnya yang aku dengar dari orang basecamp itu si laki-lakinya itu ngelindungin perempuannya. Gimana kepanggang. Itu nggak bisa ngebayangin kan, kepanggang hidup-hidup berdua sehidup semati baru pacaran. Itu sih kalau inget-inget tuh ya Allah. Tahu mau ngomong apa, speechless. Iya, makanya. Saya kebayang gak sih kalian lagi ngedaki gunung terus malah kena musibah kayak gitu. Ya mungkin teman malam semua yang mungkin pernah naik ke Gunung Lawu atau mungkin kalian tahu story di sana, kalian bisa kasih komentar juga di bawah tentang apa aja larangan-larangan di sana atau cerita-cerita mitos lainnya yang pernah terjadi di situ, atau kalian pernah bertemu juga sama mereka, pernah dikasih pesan sama mereka. Kalian bisa banget kasih komentar di bawah biar kita juga bisa tahu, mungkin ada yang lebih jelas lagi berceritanya. Nah Kang, dari semua ceritanya Kak Vida nih, ada lagi gak sih sosok yang lainnya yang mungkin Kang Nanda bisa lihat atau gambarin? Ini sosok penunggu di sana di Gunung Lawu. Cuma ini emang belum saya selesaiin sampai full.
soalnya dia ini lumayan kuat, mungkin yang di Sendang. Oh, Sendang yang itu. tadi mandi itu ya? Iya. Sebenarnya itu wajahnya cantik, saking sayanya udah nggak fokus. Jadi emang saya visualkan dengan kayak gini. Sebenarnya ini kayak kemben. Ini kayak kemben sini. Nah di sini itu kayak ini, kayak bukan apa sih mbak? Kalau Sendang itu ada apa ya mbak? Bukan sungai apa? Air. Ya, di bawah sini. Nah, di sini ada kayak pohon-pohon di belakang ini. Cuma emang dia penunggu salah satu di sana. Nah, ini sketsanya belum saya selesaiin soalnya emang sayanya udah nggak kuat. Maksudnya menunggu gunung-gunung itu emang sangat-sangat kuat. Ya, sebatas itu saya bisa untuk ngasih tahu ke teman-teman. Sumpah aku speechless banget sama cerita hari ini. Tapi aku mau lanjut nanya lagi ke Kak Vida. Selama kakak ngedaki, kakak pernah gak sih sosok penampakan yang kakak lihat gitu atau mengganggu kakak tuh ketangkep sama kamera? Ada sih beberapa. Nanti aku kasih fotonya. Itu ada di Gunung Kencana Bogor. Itu lucu sih, dia sosoknya sambil ngempet di pohon gitu. Tuh sosoknya putih-putih bungkus. Kayak permen. Pocong berarti ya. Ini sempat saya tangkap yang soal itu sosoknya pocong, tapi mau saya sketsa cuma sayanya udah. Jadi sosok dia nyampil gini. Kayak ngelongok gitu ya. Gak ada lucunya itu sebenarnya. Ya mukanya sih lumayan lah, mungkin tanya mbak. Gimana tuh mukanya? Berdarah kah? Serem kah? Atau Iya, apa ya, kayak gosong ya Kang. Iya. Ya, kayak gosong gitu lah. di gunung apa tadi? Kencana. Gunung Kencana. Keriput-keriput, gosong gitu. Ih. Kayak gitu. Terus pernah ada hal mistis yang terjadi gak sih kak? Di gunung lain gitu gimana cerita? Iya, jadi hari ini ngegandeng aku, sosoknya aku, tapi sebenarnya nenek-nenek. Jadi kita sempat tersesat juga di jalan situ, jalur beberapa kali tersesat, terus akhirnya ditunjukin jalan sama si nenek-nenek itu. Tapi pas sampai di Gapura, selamat datang gitu, si hari ini suruh salim. Kamu salim, kata gitu. Tapi suaranya katanya bukan aku, kayak suara nenek-nenek. Akhirnya dia salim. Baru deh Ya kamu itu aku nangis. ngeliat juga? Aku sempat ngeliat waktu di jalur. Dia lagi bawa kayak apa sih, tumpukan kayu gitu. Aku sempat permisi sama dia. Sama nenek-nenek itu? Untungnya mungkin aku permisi. Jadi dia masuk mungkin, terus nyelamatin kita berdua. Coba kalau enggak. Iya benar juga sih. Tapi kenapa kakak turun? Apa emang udah apa gimana? Ya sebenarnya ada teror juga. Terus kebetulan si hari nggak kuat, akhirnya sakit. Udahlah turun aku bilang, daripada ke atas makin parah kan. Jadi belum sempat nyampe di puncak dan memutuskan turun, terus habis itu kalian nyasar, habis itu ditolongin sama nenek-nenek itu. Oke, sumpah ceritanya semua sangat bikin aku speechless jujur, apalagi yang pertama yang di Gunung Lawu itu sedih, serem, semua campur aduk di malam ini. Dan emang ya kalau menurut aku kalau di alam itu kan lebih banyak pantangan ya, dan itu kan lebih bahaya dibandingkan di tempat lain. Ada banyak peraturan-peraturan juga yang harus kita ikutin. Ya memang denger cerita, kenapa ngelana baik-baik aja kan? Aman. Aku masih speechless sama cerita yang pertama jujur aja. Tapi memang gunung itu punya segudang cerita, banyak banget pengalaman-pengalaman. Mungkin teman-teman semua yang kalian pernah ngedaki gunung atau kalian juga seorang pendaki punya cerita-cerita lain, kalian bisa banget share ke kita dari gunung-gunung lainnya, atau mungkin di Gunung Lawu juga, atau di gunung yang sama yang lainnya dari apa yang Kak Vida udah ceritain ke kita. Bisa banget kalian share aja di kolom komentar, atau mungkin mau DM ke kita langsung di Instagram, atau mungkin kirim ke email juga boleh banget, biar kita bisa lebih sharing banyak tentang itu.
Makanya semoga lain kali kalau ada pantangan tuh ya udahlah ya kita nurut aja, karena kan balik lagi itu kan tempatnya mereka, rumahnya mereka. Kita juga kalau di rumah kita kan nggak pengen ya ada orang yang nggak sopan atau ngelanggar apa yang udah apa peraturan yang udah kita buat kan, istilahnya gitu kan. Kalau gitu thank you banget nih buat Kak Vida, thank you juga untuk Kak Nanda udah datang ke Studio Cermis, sudah mau cerita bareng sama aku. Dan aku nggak berhenti untuk ingetin teman malam juga, kalau kalian mau cerita bareng sama aku di Studio Cermis boleh banget, atau mungkin cerita kalian mau aku bacain, atau yang nggak bisa datang ke studio tapi tetap mau cerita langsung, bisa banget kalian cerita via telepon dan kirimkan aja bentuk cerita kalian melalui tulisan ataupun voice note ke redaksi kita yang ada di bawah sini. Jangan lupa juga untuk cantumkan nomor telepon kalian agar kita bisa lebih mudah untuk menghubungin kalian ya. Begitu jangan lupa untuk tetap saksikan Cermis setiap hari Kamis jam 7 malam di kanal YouTube MOP Channel. Dan thank you banget, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share to your friends. Kalau gitu aku Vida Indira, Kak Vida, dan Kang Nanda serta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Kang Nanda boleh Vida. Vida, dengar suara saya Vida. Vida. Vida, dengar Vida. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Go. Ngomong nggak? Takut aku ngomong di situ. Ngomong. Ngomong nggak? Kamu ngapain? Ada yang mau diungkap nggak? Nggak ada. Ada nggak? Ada? Bentar. Ya udah cerita ya. Ayo. Mau ada yang mau ngomong apa enggak? Bentar dulu dong. Ayo cepetan, saya kasih waktu. Kamu enak-enakan ya cepetan. Ayo cepetan, ngomong nggak? Ayo, mau ngomong nggak? Namanya siapa? Mau ngasih tau namanya apa enggak? Kalau nggak mau udah ya. Ya. Sebentar. Udah cepetan. Mau ngomong nggak? Kamu ngomong nggak? Jangan ganggu. Ya udah cepetan. Mau ngomong nggak? Nanti kamu sakit sih. Sebentar dong. Mau ngomong nggak? Ini kamu main di mana sih? Tunggu. Udah ya, yuk. Tunggu. Jangan sebentar. Ntar dulu. Ayo ngomong. Cepetan, saya kasih waktu. Ayo cepetan, saya kasih waktu. Mau ngomong nggak? 1. Berisik banget. Iyalah, suka-suka saya. Mau nggak? Yuk, kasihan. Pinjam sebentar. Ini saya ikutin maunya kamu loh. Ayo kan. Kau mau masuk nanti masuk ke yang lain, jangan sini. Ya, tuh masuk ke sana tuh. Jangan sini ya. Udah yuk. Bentar dong, Sakit ya? sebentar.
Dik, kau ngapa? Sebentar. Yaudah, kamu ngapa? Kamu mau ngapa? Sebentar dong, pinjam, pinjam. Mau pinjam, mau pinjam dulu, pinjam. Vida, Vida. Vida siapa namanya? Yusnita Vida. Aku mau ngajak dia sebentar ke rumah aku. Aku mau ngajak ke rumah aku. Sampai sana aja, nanti baru aku lepasin. Dekat kok, dekat. Pinjam sebentar. Gak mau sebentar. Aku pinjam dekat rumah aku. Bangun. Boleh ya sebentar. Enggak. Ya? Sebentar. Ayo cepetan. Itu di atas kok, rumah aku di atas. Iya, tahu. Makanya Iya, aku cepetan. pinjam Nggak sebentar boleh. sampai sana Nggak aja. boleh, nggak. Lepasin aku di Kasih. sana. Enggak. Kamu jalan sana. Ayo cepetan. Ayo. Ayo. Nggak mau lepasin aku nggak mau lepasin dia lah. Ya udah kamu saya lepas. Mau dilepas sama saya? Aku mau lepasin, kamu lepasin aku dulu. Ya. Ya, ayo. Saya buka ya. Lepasin di sana. Saya buka, kamu mau tetap di atas? Mau tetap di atas apa enggak? Ya udah. Ya udah, ayo. Aku mau ke kamar. Ya udah, Kamu ya sini. lepasin. Ya udah lepasin. Enggak, kamu pembohong. Saya lepas. Enggak. Kamu maksa saya. Kamu lepasin aku lepasin dia. Ya. Saya ikutin ngomongin kamu ya. Ya. Pakai rode. Lu mau bawa ke atas nih? Iya. Kamu deket. Wah. Muntahin. Gue sih. Fokus ngeliatin, fokus. Nah. Ayo putih mana? Kuahnya. Nah, lepas. Ini dulu, Mbak. Ini dulu. Ya, Mbak. Awas. Ya. Awas. Ya, muntahin. Ya. Tolong muntahin. Ya. Terakhir. Ah. Coba. Nih, jadi los. Gak apa-apa. Oh yuk tisu semua. Aneh lah, satu orang aja. Dia minta di dua.